Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan berikan tema untuk hari ini, yaitu dari kutuk menjadi berkat. Dari tempat yang terkutuk menjadi tempat yang diberkati. Pembacaan firman Tuhan Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Silakan Adin membantu tayangkan. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melempar garam itu ke dalam. Inilah firman Tuhan, air ini maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini pembacaan ini, Elisa itu mengadakan, Tuhan percayakan untuk mengadakan mujizat yang pertama setelah tuannya yaitu Elia diangkat Tuhan naik ke surga. Ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Elisa pertama. Bagaimana orang memberitahukan kepada Elisa bahwa di kota Yeriko itu kota yang demikian indah, kotanya secara geografis, letak kota ini adalah kota yang terletak di tepi sungai Yordan, ya, di lembah Yordan ini. Bagaimana harusnya kota ini adalah kota yang subur, kota yang makmur. Tapi dalam hal ini dikatakan kota ini baik, tetapi airnya tidak baik dan banyak terjadi keguguran bayi. Air adalah merupakan sumber yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita hidup selalu membutuhkan air. Air itu untuk konsumsi kita, untuk kita minum, untuk kebutuhan mencuci, untuk kebutuhan yang lain-lain, memasak, dan juga air itu juga untuk melarut yang berbahaya yang ada tertera di makanan ataupun apapun yang kita makan. Jadi banyak fungsi air. Tapi kalau air itu menjadi sesuatu yang merugikan, atau yang di sini dikatakan air itu menjadi tercemar dan dikatakan bisa mengakibatkan sampai ada keguguran bayi. Dalam kitab terjemahan lama, terutama yang diterjemahkan dari King James Version, itu dikatakan bukan keguguran bayi, tapi tanah itu menjadi tanah yang jahat, ya. Dikatakan tanah yang jahat, karena dengan tanah yang gersang. Jadi walaupun ada air, tetapi tanahnya tetap gersang. Kita lihat di sini, kenapa bisa jadi seperti itu, ya? Itu bisa ada kemungkinan ya, karena memang air itu harus ada kandungan di dalamnya. Kalau kandungan di dalamnya itu adalah zat-zat yang berbahaya, maka mengakibatkan air itu jadi tidak berguna. Dan bahkan dikatakan bisa di samping tanah itu bisa gersang. Di terjemahan Alkitab terjemahan baru dikatakan sampai terjadi keguguran bayi, yang memang terjemahannya tidak secara tepat dengan terjemahan dari King James Version, tapi ini katakan dari air yang buruk itu, air yang tercemar itu bisa mengakibatkan keguguran bayi, ya, mengakibatkan kematian bagi ibu-ibu yang melahirkan bayi-bayi itu, bisa terjadi keguguran. Kita lihat bahwa kota Yeriko adalah kota yang memang sudah cukup. Kota ini sudah ribuan tahun didirikan. Pada awal-awal di kitab Kejadian, kota ini bersebelahan dengan kota Sodom dan Gomora, yang dimana Tuhan tunggang balikan. Kota yang ada di lembah Yordan ini salah satunya adalah dua kota adalah yang lain, ada yang kita terkenal yaitu Sodom dan Gomora yang Tuhan telah tunggang balikan. Bagaimana ketika ada pilihan antara Abraham dan juga keponakannya Lot untuk memilih, Lot memilih Sodom dan Gomora, dihancurkan. Dan Yeriko ini adalah kota di sekitarnya, dan sebetulnya mengalami dampak juga, ya, karena apabila ada suatu kota yang dihancurkan mengalami dampak juga.
Dan kota ini adalah kota yang memang direbut pertama kali ketika bangsa bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian dengan pimpinan dari Yosua. Kota Yeriko ini direbut, dihancurkan. Dan ketika itu Yosua bersumpah demi nama Tuhan, dikatakan ya, tidak saya bacakan, tetapi tidak kita tayangkan, tetapi di Yosua 6 ayat 26 dikatakan bahwa Yosua sudah bersumpah dan dia mengutuk kota ini adalah kota yang terkutuk. Terkutuklah kota ini, ya. Terkutuklah orang yang membangun kota ini. Dia sudah bersumpah demi nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Kota yang diurkat oleh Yosua dengan bangsa Israel, ya, melalui peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu. Kota itu dibangun kembali, Bapak Ibu Saudara, itu kira-kira 5-6 abad kemudian, ya, oleh seorang yang bernama Hiel, ya, itu orang Betel, ya, orang Betel, tentu bukan GBI Betel ya Bapak Ibu Saudara, ya, itu orang Betel, ya. Itu dikatakan bahwa itu Hiel itu membangun kota itu lagi, padahal kota itu sudah terkutuk. Terkutuklah orang membangun kota Yeriko ini. Tetapi dia nekat. Apa akibatnya? 2 anaknya menjadi korban, Bapak Ibu Saudara. Anak yang sulung jadi korban dengan nyawanya, ya. Mungkin dikatakan sebutnya sebagai tumbal, ya. Dan juga anak bungsunya menjadi tumbal juga. Itu berapa abad sampai terjadi pada saat ketika Elisa, ya, pada saat yang ada di pembacaan hari ini, ya, di 2 Raja-Raja 2 itu kota ini sebenarnya kota yang sudah terkutuk, ya, kota yang sudah memang sudah tidak layak lagi dihuni, tetapi orang nekat membangun di sini. Ya, ada alasan-alasannya, mungkin karena di dekat sungai, ya, di dekat di lembah, sesuatu yang ada di biasanya ibu kota negara atau kota-kota yang besar biasanya adanya letaknya di tepi sungai, ya. Contohnya misalnya Jakarta ataupun di Kalimantan, banyak kota-kota yang terletak di tepi sungai, ya. Jadi memang ini kecenderungan orang untuk menempati kota-kota yang ada di situ. Padahal kota ini sudah dikutuk, sudah jatuh. Lalu apa yang terjadi, ya? Di pembacaan ini katakan airnya menjadi tercemar, airnya menjadi kotor, airnya menjadi beracun. Jadi mengakibatkan keguguran bayi. Apa yang dilakukan oleh Elisa ketika mendengar ada orang-orang yang berkata kepadanya? Bagaimana caranya? Lalu apa yang dilakukan Elisa? Elisa itu menyuruh mengambil pinggan. Pinggan itu ya banding dengan sekarang alat rumah tangga yang mangkok, semacam mangkok itu, dan menaruh garam ke dalamnya. Lalu dikatakan garam yang terletak di dalam pinggan itu dibawa ke sumber mata air. Lalu apa yang terjadi? Oleh karena mujizat Tuhan, firman Tuhan dikatakan telah kusehatkan air itu. Jadi dengan garam itu menyehatkan air di kota Yeriko itu menjadi sehat, dan dikatakan tidak terjadi lagi kematian ataupun keguguran bayi. Bahan yang ada di sekitar daripada penduduk Yeriko itu dipakai oleh Tuhan untuk menyehatkan air di Yeriko itu, dan tidak terjadi lagi keadaan yang mengkhawatirkan, dikatakan sampai hari ini. Dan kita lihat bahwa sampai sekarang ini kota Yeriko itu di Timur Tengah itu masih ada sampai sekarang ini, ya. Memang sampai sekarang ini tetap ada kota Yeriko. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan mampu menjadikan tempat yang terkutuk, tempat yang dikutuk itu dapat menjadi tempat yang diberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang memang sudah dikutuk oleh Tuhan. Tuhan ketika dosa, apa yang dikatakan Tuhan? Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Yang dikutuk adalah tanah. Jadi
Ibaratnya hari ini kita berada di Yeriko ini, tanah yang terkutuk. Tapi oleh mujizat Tuhan, Tuhan mampu mengadakan tanah yang terkutuk ini, asalkan dengan syarat kita harus percaya kepada mujizat Tuhan. Kita harus percaya kepada kebesaran kuasanya untuk mengadakan sesuatu yang dikutuk, sesuatu yang jadi dicela oleh Tuhan, supaya sesuatu yang negatif jadi sesuatu yang positif di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saja ya, karena kita hidup di tanah seperti itu, ada mungkin orang yang sudah berusaha dengan mati-matian, ya, punya usaha, punya bisnis, dia mungkin berusaha bagaimana tuh supaya bisa menjadi bisnis yang membanggakan, menjadi bisnis yang besar. Tetapi apa yang terjadi? Dengan berbagai macam teori dia sudah lakukan, berbagai macam, di antara kita ada demikian. Kita punya usaha yang kita udah secara teori itu bagus ya. Kita ngikutin petunjuk-petunjuk dengan benar. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Bukan hasil yang kita peroleh, bukan untung yang kita peroleh, tetapi justru malah kerugian. Beberapa saat yang lalu ketika pandemi terjadi, ya ketika COVID terjadi, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang sudah tidak mampu untuk bisa berdiri. Ya memang kenyataannya, ya memang kita ini hidup di tanah yang memang sudah dikutuk. Tapi perintah Tuhan hari ini adalah kita harus ada langkah yang kita lakukan untuk bisa keluar dari setiap masalah demi masalah. Mungkin saja ada, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, bisa saja terjadi. Tapi yang pertama yang dilakukan seperti orang di Yeriko adalah dia mencari hamba Tuhan. Karena yang pertama adalah cari orang yang tepat, ya. Orang di mana kita bisa mengadu, bisa mengemukakan keluh kesah kita, ya, kepada hamba Tuhan. Dalam hal ini kita mencari Tuhan. Jangan begitu ketika kita temui masalah, kita mencari orang yang tidak tepat, mencari nasihat-nasihat orang fasik. Banyak kan yang sudah dikatakan udah anak Tuhan, sudah melayani, ketika dihibit oleh masalah, ketika dia mengalami kerugian finansial dan macam-macam, ketika rumah tangga berantakan, akhirnya dia mencari kepada orang pintar, kepada paranormal, kepada dukun, ya, kepada orang, saya bisa kasih nasihat, saya bisa ngasih jalan keluar nih, ya, kasih. Ya, tapi misalkan ada yang bilang gini, tapi dia itu pakai ayat-ayat firman Tuhan loh, dia ngasih nasihat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak nabi-nabi palsu, banyak orang-orang yang ibaratnya menipu ya dengan ayat-ayat firman Tuhan, ya, banyak bahkan juga dikatakan orang-orang yang memakai ayat-ayat Alkitab, ya, padahal dia itu adalah dukun, ya, padahal dia adalah paranormal. Hati-hati, jangan kita ini jemaat Tuhan dijebak, ya. Yang penting ayat firman Tuhan kita langsung lakukan itu, ya, kita langsung percaya kepada dia, ya, langsung misalkan contohnya, ya maaf aja ya, kadang-kadang ini ya ada, ya di kita sebenarnya nggak ada ya, tapi ada paham-paham yang seperti ini. Misalkan, wah ini minyak urapan yang suci, ya, anggur yang suci, ya, ini pokoknya minyak ini dikepretin aja ya, ke sekitar pintu, sekitar mana pojok-pojok di tengah-tengah usaha kita, maka pasti akan diberkati. Ada yang mengatakan ini taruh salib di depan pintu, maka setan akan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, setan tidak takut kepada benda yang namanya salib, itu tidak takut. Tetapi setan takut pada orang yang melakukan firman Tuhan. Amin, saudara sekalian. Saya rasa kita semua percaya, ya. Jadi kita jangan terkecoh, ya. Kita cari kepada orang yang tepat, kepada orang yang benar-benar dia menjalankan firman Tuhan, ya, seperti Nabi Elisa ini. Itu yang pertama. Cari orang yang tepat, ya. Mengadakan yang kutuk menjadi berkat. Mazmur 109 ayat 24, ya.
Mazmur 109 ayat 28 dikatakan, biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biar lawan-lawanmu mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Dunia boleh mengutuk tempat yang dimana kita ini berada, ya, tetapi Tuhan mampu memberkati. Walaupun usaha kita ini hancur-hancuran, tetapi Tuhan mampu membangkitkan kembali usaha itu. Asal kita ini percaya kepada Tuhan, mencari pertolongan Tuhan pada orang yang tepat. Kita berkonsultasi pada orang yang tepat. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, andalkan Tuhan. Ya, satu, kita mencari orang yang tepat untuk kita konseling, ya. Lalu untuk kita bisa curhat, gitu, seperti itu, orang tepat. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan sini, ya, kalau ada masalah apa-apa konsultasi kepada para hamba-hamba Tuhan di sini yang ada Pak Suwito, Pak Roni, Pak David, Pak Suryanta, ataupun yang lain-lainnya, ya. Itu adalah orang-orang yang tepat yang Tuhan pakai. Ya. Jangan sampai kita lari kepada yang orang-orang yang menawarkan, yang tawaran-tawaran yang akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan. Firman-Nya di sini katakan, ambillah garam ke dalam. Garam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Garam itu mengandung namanya mineral-mineral yang berguna. Ya, jadi dengan adanya mineral yang ada di dalam garam itu, tubuh menjadi semakin kuat. Bahkan mineral-mineral itu dapat berguna bagi tanaman itu untuk tumbuh. Jadi luar biasa di sini sekalian. Ya. Tuhan itu mengadakan mujizat bukan sesuatu yang asal-asalan, langsung asal comot barang. Misalkan contohnya ambil bumbu dapur yang ada, misalkan ketumbar atau apa segala macam. Tuhan beritakan sesuatu yang tepat. Barang-barang ini ada di sekitar kita. Ya. Mineral itu berguna untuk kita. Apakah itu mineral, saudara-saudara sekalian? Mineral itu adalah firman Tuhan sendiri. Firman itu adalah mineral bagi hidup kita. Itu adalah seperti yang diungkapkan, ya, di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu adalah mineral, firman Tuhan. Lalu di Ulangan 31 ayat 8 juga dikatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu adalah firman yang menjadi mineral bagi hidup. Itu yang kita harus pegang. Jangan kepada namanya lari kepada yang lain-lainnya. Berpegang pada firman. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, Tuhan itu menempatkan, ya, kita ini sebagai garam, saudara-saudara sekalian. Garam itu ada di sekitar kita. Kita ini adalah garam sendiri, ya. Kita menjadi garam. Kita adalah garam. Di dalam Matius 5 ayat 13 katakan, kamu adalah garam dunia. Ya, kita ini adalah garam dunia. Kita memberikan ketenteraman. Tuhan juga menempatkan kita menjadi seperti Nabi Elisa tadi kata, jadi garam di tengah-tengah sumber itu, ya. Di mana sumber air itu orang-orang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kebimbangan di dunia yang semakin lama. Kalau kita lihat semakin lama, bukan semakin baik, kita adalah yang rusak. Tapi Tuhan menempatkan kita adalah garam dunia. Jadi baiklah untuk hari ini, teman Tuhan, baiklah kita menjadi orang-orang, menjadi penawar bagi racun dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.